Ya, selamat datang dan berjumpa kembali dengan saya Dodi Nugroho. Pada kesempatan kali ini saya akan review update dari SPS Pro yang terbaru ya. Oke, di sini ada penambahan menu baru yaitu home printing dan generator kartu. Sebelumnya kita ulas sedikit dari beberapa menu yang ada di versi sebelumnya ya. Yang pertama adalah Polaroid. Di sini teman-teman bisa melakukan pembuatan Polaroid secara otomatis ya. Cukup menambahkan foto yang ada dalam satu folder, kemudian semuanya akan otomatis terbuat. Kemudian di sini ada pas photo lab, yaitu kita bisa menyusun ukuran pas foto yang ukuran kertasnya itu sesuai dengan ukuran kertas yang ada di cetak foto lab. Nah, pada updatean di versi yang sekarang kita hilangkan yang namanya ukuran kertas A4. Di sini kita bisa menambahkan berbagai macam ukuran mulai dari 2x3, 3x4, 4x6, dimana nanti akan disusun secara otomatis, tidak hanya dalam satu lembar hanya 2x3 saja atau dalam satu lembar 3x4 saja, tidak, tapi akan dibuat secara otomatis menyesuaikan dengan ruang kosong yang ada. Kemudian untuk yang ukuran kertas A4 itu kita buat di bagian menu yang baru yaitu di home printing. Selanjutnya untuk kartu, di menu kartu sekarang kita tambahkan atau kita update di bagian garis tengah. Oke, jadi pada versi yang sebelumnya garis tengah ini itu melintang dari atas sampai ke bawah, meskipun kartunya itu hanya 1, 2, atau 3. Sehingga apabila menemui kasus seperti ini di mana kartunya itu hanya ada 1, garisnya itu karena melintang dari atas ke bawah akan membuat lembar kertas ini yang kosong ini itu menjadi terbuang. Sehingga di update yang sekarang garis yang melintang tengah ini hanya dibatasi sampai seberapa banyak jumlah kartu yang ada. Kalau misalnya kartunya hanya 1, ya hanya melintangnya di satu kartu. Namun apabila kartunya itu ada 2, ya melintangnya sampai di kartu yang kedua seperti ini, sehingga sisa kertas yang ada itu masih bisa kita gunakan kembali untuk mencetak di sesi selanjutnya. Kemudian untuk voucher masih sama ya, tidak ada perubahan. Dan di bagian home printing mari kita coba buka. Nah, di sini saya memasukkan ukuran-ukuran foto yang biasa teman-teman cetak atau yang biasa konsumen butuhkan ya. Ada 2x3, 3x4, 4x6, ukuran kartu, ukuran 2R, 4R, 6R, dan 8R, atau yang biasa teman-teman sebut 10R. Nah, kita bisa coba masukkan ya. Kita masukkan untuk ukuran 4x6, kita tambahkan. Oke, kemudian kita tambahkan lagi ukuran 4R. Ya. Nah, ini kita bisa putar ya seperti ini. Ini berhubung ukurannya ini sudah secara otomatis terbuat sendiri ya, menyusun sendiri. Kita coba tambahkan lagi ukuran 2x3. Oke. Nah, di sini pada kasus ini yang tadinya sudah dibuat secara otomatis ternyata menjadi acak atau menjadi rusak karena
otomatisnya itu ada miss ya, sehingga di sini saya buatkan yang namanya setting manual. Ketika setting manual ini kita aktifkan, kita bisa melakukan perubahan atau penyusunan ulang sehingga bisa mendapatkan ruang space yang sesuai kita butuhkan. Jadi andai kata misal cetaknya seperti ini, kita bisa menghemat ruang cetak yang ada dan tidak boros kertas ya. Kita bisa atur seperti ini ya teman-teman. Oke, seperti itu. Kemudian ada fitur print. Jadi di menu home printing ini kita tambahkan menu print, hanya ada di home printing saja ya. Kita coba print, kita masukkan 1, kemudian kita pilih printernya. Nah, untuk pengaturan printer ini kita bisa melakukannya itu lewat sistem, tidak bisa lewat aplikasi. Jadi untuk pengaturan printer ini kita sesuai dengan pengaturan yang ada di control panel. Kita coba masuk ke control panel, device, kemudian di bagian printer preference kita aktifkan photo paper glossy atau premium glossy atau semi glossy sesuai kebutuhan teman-teman. Kemudian ini kualitasnya kita bisa atur standar, high atau yang lebih tinggi lagi. Seperti itu. Kalau kita sudah setting di bagian control panel, kita bisa melakukan pencetakan dengan aplikasi SPS. Seperti itu. Kemudian ada menu baru yaitu menu generator kartu. Di menu generator kartu ini kita bisa membuat atau menyeting inputan ya, bukan mendesain kartu tapi menyeting inputan. Seperti contoh, coba kita buat, kita pilih backgroundnya terlebih dahulu, kemudian kita cari desainnya. Kita coba cari. Nah, kita coba masukkan kartu Indonesia Sehat ya. Ini sebelumnya saya masukkan ke ChatGPT untuk menghilangkan yang namanya detail kartu, mulai dari barcode, nomor kartu, nama sampai vaskes itu kita hilangkan terlebih dahulu lewat ChatGPT untuk mempercepatnya. Kemudian kita bisa menambahkan mulai dari barcode ya, kita sesuaikan barcode-nya yang mau dibuat seperti apa. Kemudian teksnya kita bisa atur ukurannya seberapa, kita bisa atur juga panjangnya seberapa ya. Bisa juga menambahkan QR dan juga menambahkan foto. Kalau sudah, kita simpan. Perhatikan juga dengan label ya. Label ini akan menentukan editan massal nantinya. Jadi untuk label nanti akan dijelaskan untuk selanjutnya ya. Kita coba simpan. Kita coba import dulu ya yang sudah ada, yang sudah dibuat sebelumnya, KIS BPJS. Oke, hasilnya seperti itu. Nanti kita tinggal mengganti saja ini barcode-nya, katakanlah nomornya adalah ini, dia secara otomatis ya barcode terbentuk. Kemudian nomornya juga kita tinggal masukkan nama, begitu selanjutnya sampai selesai. Kalau sudah, teman-teman bisa lakukan simpan. Ada simpan, bisa melakukan simpan hanya satu halaman atau semua halaman, mau simpan JPG atau PDF seperti itu. Kemudian di menu generator kartu ini, ketika teman-teman sudah berhasil membuat settingan kartu, itu tidak akan tersimpan di aplikasi ya.
Jadi ketika nanti aplikasinya itu tertutup, maka settingan kartu ini pun juga akan hilang. Oleh sebab itu, ketika teman-teman sudah berhasil membuat settingan kartunya seperti ini, maka teman-teman perlu melakukan ekspor dan kita beri nama sesuai dengan yang kita inginkan, sehingga ketika nanti aplikasi kita tutup, kemudian kita buka lagi aplikasinya. Kartu, nah ini kan masih kosong nih, kita bisa melakukan impor kembali seperti itu. Kenapa ini saya buat seperti ini? Yang saya takutkan adalah nanti digunakan untuk pemalsuan data atau pembuatan kartu palsu. Jadi apabila ada oknum yang memakai aplikasi ini dan melakukan penyetingan pada beberapa kartu, kita bisa melihat dari riwayat file template-nya ya. File template yang sudah diekspor atau yang diimpor itu akan mendeteksi siapa pembuatnya dan dengan dimana template-nya itu dibuat, sehingga mengurangi resiko apabila terjadi suatu tindakan hukum. Oke, kemudian kita coba untuk melakukan impor pada kartu siswa ya. Pada kartu siswa ini sudah saya setting sedemikian rupa. Nah, apabila teman-teman ada proyekan kartu banyak seperti kartu pelajar ini, kita bisa melakukan edit massal ya. Ketika edit massal, dia akan menampilkan kebutuhan kolom pada kartu, mulai dari nama, TTL, NIS, alamat, barcode, dan foto. Lah, file ini itu ada di bagian ini teman-teman, bagian label. Jadi teman-teman wajib memberikan label pada masing-masing item, jangan sampai sama, dan kalau bisa hindari pemakaian spasi. Jadi seperti ini ada nama, TTL, NIS, alamat, barcode, dan foto. Ini wajib dipisahkan antara label yang satu dengan label yang lain, sehingga kita bisa melakukan edit massal. Nah, kan ini sudah ketahuan nih kebutuhan kolomnya apa saja, maka kita buat kolom yang seperti itu di Excel. Kita coba buka yang sudah ada ya. Oke, seperti ini. Ada nama, TTL, NIS, alamat, foto, dan barcode. Ini sudah sesuai dengan kebutuhan yang ada di edit massal. Terus yang menjadi pertanyaan biasanya bagaimana cara memasukkan ini ya, foto. Jadi pada inputan foto ini adalah alamat diikuti dengan nama filenya. Nah, kalau saya biasanya membuatnya seperti ini. Kita coba buka kartu. Nah, link yang ada di Windows Explorer itu kita salin dan kita buka di browser. Nah, maka hasilnya adalah seperti ini. Nah, tinggal kita copy dulu, katakanlah sampai ini ya, buat contoh saja. Kita masukkan ke Excel. Kita coba buka yang baru. Oke, ini kita hapus, ini kita hapus. Nah, ini baru untuk nama fotonya saja, nama filenya saja.
Sedangkan untuk ini kan ada namanya addressnya ya. Addressnya itu kita salin juga ke Excel seperti ini, kita perbanyak. Nah kemudian di rumus ini kita buat seperti ini teman-teman. Kemudian kita tambahkan N petik garis miring, petik lagi, nah salah ketik ya, kemudian N dan ini. Oke seperti ini. Jadi ini untuk alamat foldernya dan ini nama filenya, sehingga menggunakan rumusnya itu ini teman-teman bisa lihat. Kemudian kita tinggal tarik. Nah ini saya biasanya copy dulu ke notepad, kemudian kita double klik di tempat yang bebas supaya tidak ada seleksi yang aktif. Kemudian ini yang ada di notepad kita masukkan, kita pastekan di sini di bagian foto. Kita contohkan ini sehingga hasilnya seperti ini. Nah itu cara untuk membuat datanya. Kalau sudah kita simpan, kemudian kita masukkan ya, kita impor. Kita coba lakukan impor datanya. Nah itu ini kita pilih yang Excel, kemudian data Excel, maka secara otomatis semua datanya akan terisi seperti ini. Kita coba antara yang ditampilkan previewnya dengan inputan datanya seperti itu ya. Kita tinggal lakukan simpan. Teman-teman mau simpan satu halaman atau semua halaman, tinggal kita simpan. Kita tunggu hasil penyimpanannya. Dia akan menyimpan di folder output. Kita coba cek. Oke. Nah seperti itu. Jadi tidak perlu lagi menggunakan action di Photoshop, cukup memasukkan desainnya di sini dan settingannya di sini. Oke seperti itu untuk updatean di SPS Pro ini. Semoga bisa memberi sedikit informasi dan bisa membantu teman-teman dalam mengerjakan pekerjaannya. Oke sekian dan terima kasih.